Apa itu Java? Java merupakan bahasa pemrograman yang digunakan secara luas untuk pengodean aplikasi web. Bahasa ini telah menjadi pilihan populer di antara developer selama lebih dari 2 dekade dengan jutaan aplikasi Java yang digunakan saat ini. Java merupakan bahasa multi-platform yang berorientasi pada objek dan berpusat pada jaringan yang dapat digunakan sebagai platform di dalamnya. Java merupakan bahasa pemrograman yang cepat, aman, dan andal untuk mengkodekan segala sesuatu mulai dari aplikasi seluler dan perangkat lunak, korporasi, hingga aplikasi big data dan teknologi sisi server. Kelebihan dan kekurangan Java. Kelebihan, mudah digunakan, berorientasi pada objek, keamanan yang tinggi, dan dapat digunakan di berbagai platform. Kekurangannya, memerlukan memori yang banyak, mudah untuk dekompilasi, dan GUI atau Graphic User Interface yang kurang menarik. Apa belajar Java? Java itu bersifat general purpose, artinya Java tidak hanya dipakai untuk membuat program yang spesifik saja. Kalau diibaratkan, Java itu seperti kunci Inggris yang bisa membuka berbagai macam ukuran mur. Java itu closed platform. Closed platform artinya bisa berjalan di atas platform yang berbeda-beda. Contohnya bisa di Linux, Windows, dan Mac OS. Java bisa untuk membuat aplikasi basic di Android. Dan Java itu bahasa pemrograman yang populer. Berdasarkan Programming Community Index, Java adalah bahasa terpopuler dari tahun 2016 sampai 2018 dan beberapa tahun di belakang. Kegunaan Java di bidang pekerjaan. Yang pertama, pengembangan game. Banyak game seluler atau game komputer yang dibangun di Java. Bahkan game modern yang mengintegrasikan teknologi canggih seperti machine learning atau virtual reality dapat dibangun di Java. Komputasi cloud. Java sering disebut write once and run everywhere yang membuatnya sempurna untuk aplikasi berbasis cloud yang terdesentralisasi. Yang ketiga, big data. Java digunakan untuk mesin pemrosesan data yang dapat bekerja dengan set data yang kompleks dan data waktu nyata yang berjumlah besar. Yang keempat, membuat kecerdasan buatan seperti membuat bahasa alami dan deep learning. Yang kelima, memprogram sensor dan perangkat keras di perangkat edge. Mengapa Java menjadi pilihan yang diminati para developer perangkat lunak era modern? Yang pertama, sumber daya learning yang berkualitas tinggi. Java telah lama ada, jadi banyak sumber daya learning yang tersedia untuk para pemrogram baru, dokumentasi yang terperinci, buku yang komprehensif, dan kursus mendukung para developer melalui kurva learning. Selain itu, pemula dapat menulis kode di core Java sebelum pindah ke Advanced Java. Fungsi dan pustaka bawaan. Saat menggunakan Java, developer tidak perlu menulis setiap fungsi baru dari awal sekali. Bahkan, Java menyediakan ekosistem yang kaya dengan fungsi dan pustakaan bawaan untuk mengembangkan berbagai aplikasi. Dukungan komunitas aktif. Java memiliki banyak pengguna aktif dan komunitas yang dapat mendukung developer saat menghadapi tantangan pengkodean. Tidak bergantung pada platform. Kode Java dapat dijalankan di berbagai platform seperti Windows, Linux, iOS, atau Android. Keamanan. Pengguna Java dapat mengunduh kode Java yang tidak terpercaya melalui jaringan dan menjalankannya di lingkungan yang aman sehingga kode tersebut tidak dapat melakukan sesuatu yang membahayakan. Ketik Oracle Java di kolom pencarian Google, lalu klik halaman teratas. Lalu kita buka bagian Windows dan download file yang paling bawah. Setelah file terunduh, klik File, lalu sistem akan mengunduh file tersebut. One eternity later. Setelah terunduh, kita buka command prompt, lalu ketik Java dan JavaC. Jika muncul seperti ini, artinya perintah belum dapat dibaca oleh sistem. Maka dari itu akan dilakukan hal berikut. Pertama, buka File Explorer, klik Windows, klik Program Files, klik Java, JDK22, lalu kita klik bagian teratas dan copy path-nya. Setelah itu, kita cari environment variable, lalu kita klik environment variable ini, kita klik new, lalu tambahkan variabel dengan nama java_home dengan value-nya path tadi. Lalu kita klik OK, setelah itu kita klik edit, lalu klik new,
copy path tadi, tambahkan \bin. Setelah itu, oke. Lalu kita cek lagi command prompt, kita ketik perintah Java strip version dan JavaC strip version. Jika muncul seperti ini, artinya perintah telah dikenali oleh sistem dan JavaKit development telah terinstall. Ketik Apache NetBeans di kolom pencarian Google, lalu klik halaman teratas. Setelah itu, klik download, lalu pilih packages yang paling teratas. Lalu klik link teratas dan tunggu hingga file terdownload. Terunduh, kita klik filenya, lalu sistem akan menginstal file tersebut. 2,000 years later. Jika sudah, klik next. Centang kolom accept the terms, lalu klik next, dan klik install. Lalu tunggu hingga instalasi selesai. Many minutes later. Jika sudah berhasil, klik finish, lalu buka file explorer dan downloads. Lalu klik kanan pada file yang terdownload dan pilih Run as Administrator. Setelah itu, sistem akan menginstal lagi file tersebut. Namun karena di awal tadi sudah diinstal, maka akan muncul tampilan seperti ini. Maka dari itu, kita close saja Windows-nya. Dan kita cancel, lalu kita cari software NetBeans ini dan klik open. Jika muncul seperti ini, maka NetBeans telah berhasil diunduh dan dapat digunakan untuk menggunakan bahasa pemrograman Java. Pengenalan fitur. Yang pertama, icon new file digunakan untuk membuat file baru. Yang kedua, icon new project digunakan untuk membuat project baru. Yang ketiga, icon open project digunakan untuk membuka project. Yang keempat, jendela project menampilkan berbagai macam project yang telah dikerjakan. Yang kelima, jendela files menampilkan daftar struktural dari file-file dan folder yang tidak nampak pada jendela project. Yang keenam, jendela service diberikan service yang bisa digunakan untuk aplikasi seperti koneksi database, menjalankan server web, dan lain-lain. Yang ketujuh, icon build digunakan untuk membangun project yang kita buat. Yang kedelapan, icon build and clean digunakan untuk membersihkan project yang telah kita buat. Yang kesembilan, icon run digunakan untuk menjalankan program yang kita buat. Yang ke-10, source editor, tempat mengedit file source. Yang ke-11, output, berfungsi untuk menampilkan output program baik itu berhasil atau ada kesalahan atau error. Sebelum kita memulai mengcoding bahasa pemrograman Java, kita akan melihat struktur dasar pemrograman Java terlebih dahulu. Yang pertama, ada deklarasi package. Package merupakan sebuah folder yang berisi sekumpulan program Java. Deklarasi package biasanya dilakukan saat membuat program atau aplikasi besar. Biasanya, nama package mengikuti nama domain dari sebuah vendor yang mengeluarkan program tersebut. Yang kedua, ada import library. Library merupakan sekumpulan kelas dan fungsi yang bisa kita gunakan dalam membuat program. Lalu ada bagian class. Blok class dibuka dan ditutup dengan kurung kurawa. Di dalamnya dapat diisi dengan metode, fungsi, ataupun variabel. Yang terakhir ada method main. Method main atau fungsi main merupakan blok program yang akan dieksekusi pertama kali. Ini adalah entry dari poin program. Method main wajib dibuat agar programnya dapat dieksekusi. Lalu kita akan mengenal tipe data. Yang pertama ada byte. Byte digunakan untuk menyimpan nilai bilangan bulat yang kecil. Rentan nilai yang dapat disimpan adalah min128 sampai 127. Lalu ada short. Short digunakan untuk menyimpan nilai bilangan yang bulat lebih besar daripada tipe data byte. Rentang nilainya dari min 32.000 hingga 32.000.
Lalu ada integer atau int yang digunakan untuk menyimpan nilaian bilangan bulat. Ada long yang digunakan untuk menyimpan nilaian bilangan bulat yang sangat besar. Float untuk menyimpan bilangan desimal dengan presisi tunggal. Double untuk menyimpan nilai desimal dengan presisi ganda. Ada char yang digunakan untuk menyimpan karakter. Dan ada boolean yang digunakan untuk menyimpan nilai kebenaran, yaitu true atau false. Kita akan membuat program untuk menampilkan kata hello world. Pertama, kita akan membuat new project, maka klik icon new project. Tunggu hingga tampilannya akan berubah seperti ini. Pada jendela projects, klik hello world app. Klik segitiga di samping Hello World app, klik Search Packages, dan klik com.mycompany.helloworld-app. Lalu tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Lalu pada blok class, kita tulis public static void main dalam kurung string args. Lalu bawahnya tulis system.out.printin dalam tanda kurung kutip hello world. Ketika run, ini ada sedikit error karena sedikit typo. Harusnya print in lalu kita run ulang dan pada kolom output akan menampilkan hello world. Lalu kita akan belajar mengenai input-output pada Java. Pertama, kita akan import java.util.scanner. Lalu, pada void main string, kita akan deklarasikan variabel. Kita akan membuat variabel nama dan alamat dengan tipe data string dan juga usia gaji dengan tipe data integer. Kita akan membuat scanner baru dengan cara scanner keyboard sama dengan new scanner dalam kurung system.in. Kita akan membuat tampilan output kepada user dengan membuat system.out.printin sebagai berikut. Lalu kita akan menggunakan scanner dan menyimpan apa yang diketik pada variabel nama dengan cara mengetik nama sama dengan keyboard .nextLine tanda kurung. Lalu kita akan buat input untuk menginput alamat yaitu dengan cara system.out.printin alamat dan variabel alamat kita isikan sama dengan keyboard .nextLine agar kita bisa mengisi alamat kita. Lalu system.out.printin dengan variabel usia yang diisikan keyboard.nextInt karena usia itu berbentuk angka dan juga system.out.printin untuk gaji dengan isi variabel gaji yaitu keyboard.nextInt. Untuk menampilkan apa yang sudah diinput di variabel atau disimpan di variabel, kita akan menuliskan system.out.printin misalkan nama karyawan. Lalu pada outputnya kita tambahkan plus nama, variabel nama. Begitu juga dengan alamat, jadi plus alamat, dan juga usia plus usia. Dan juga dengan gaji. Setelah di run, akan terlihat setelah kita input nama, alamat, usia, dan gaji, akan terlihat outputnya. Dan berhasil. Kita akan mempelajari operator-operator yang ada di program Java. Pertama, operator aritmatika. Yang pertama, penjumlahan itu dilambangkan dengan tanda plus, pengurangan dilambangkan dengan tanda minus atau negatif, yaitu strip, perkalian dilambangkan dengan tanda bintang, pembagian yang dilambangkan dengan garis miring, dan sisa bagi yang dilambangkan dengan persen. Lalu ada operator penugasan. Yang pertama pengisian nilai dengan tanda sama dengan, pengisian dan penambahan dengan lambangkan tambah sama dengan, pengisian dan pengurangan yang dilambangkan dengan tanda strip dan sama dengan, pengisian dan perkalian yang dilambangkan dengan tanda bintang sama dengan,
pengisian dan pembagian yang dilambangkan dengan garis miring sama dengan, dan pengisian dan sisa bagi yang dilambangkan dengan persen sama dengan. Lalu ada operator perbandingan, yaitu yang pertama lebih besar dengan tanda lebih besar, lebih kecil dilambangkan dengan tanda lebih kecil, sama dengan yang dilambangkan dengan dua simbol sama dengan, tidak sama dengan yang dilambangkan dengan tanda seru sama dengan, lebih besar sama dengan yang dilambangkan lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan yang disimbolkan dengan tanda lebih kecil sama dengan. Dan yang terakhir yaitu operator logika. Untuk logika N dilambangkan dengan dua simbol tanda dan, logika OR atau OR atau dilambangkan dengan dua garis lurus, dan negasi atau kebalikan yang dilambangkan dengan tanda seru. Pertama, kita akan import java.util.scanner untuk dapat mengakses input. Pada fungsi void, kita akan memasukkan tiga variabel, yaitu variabel angka 1, angka 2, dan hasil, yang semuanya tipe datanya integer. Kita buat scanner keyboard sama dengan new scanner dalam kurung system.in agar dapat menginput angka. Lalu kita ketikkan system.out.print dalam kurung input angka ke-1. Dan pada variabel angka 1, kita masukkan keyboard.nextInt agar kita dapat menginput angka ke-1. Sama dengan variabel kedua juga, kita tuliskan system.out.print input angka kedua, dan variabel angka kedua kita isikan dengan keyboard.nextInt agar kita dapat menginput. Yang pertama, penjumlahan. Untuk penjumlahan, kita tulis variabel hasil itu angka 1 ditambah angka 2 karena operator penjumlahan itu disimbolkan dengan tanda plus. Lalu pada hasilnya kita tuliskan system.out.printin dalam kurung hasil sama dengan plus hasil. Untuk pengurangan, maka kita tulis hasil sama dengan angka 1 dikurang angka 2. Karena pengurangan disimbolkan dengan tanda strip. Untuk perkalian, kita tuliskan variabel hasil sama dengan angka 1 bintang angka 2 karena perkalian operatornya itu dilambangkan dengan bintang. Untuk pembagian, kita tuliskan pada variabel hasil itu sama dengan angka 1 slash angka 2 karena pembagian dilambangkan dengan tanda garis miring. Untuk sisa bagi, kita tuliskan variabel hasil sama dengan angka 1 persen angka 2 karena sisa bagi itu dilambangkan dengan persen.
Dan ketika di run, maka hasil outputnya sebagai berikut. Terlihat ketika kita menginput angka, maka keluarkan hasilnya, penjumlahan pengurangan, perkalian pembagian, dan sisa hasil bagi. Selanjutnya kita akan membuat operator penugasan. Pada fungsi void, kita akan mendeklarasikan dua variabel A dan B yang masing-masing tipe datanya integer. Kita memisahkan nilai A itu 5 dan B itu 10. Lalu untuk penambahan, maka kita tulis B plus sama dengan A. Maka sekarang nilai B itu 15. Kita akan mengeceknya yaitu dengan system.out.println penambahan lalu plus B, maka kita akan cek nilai B nantinya ketika di run. Lalu untuk pengurangan itu B min plus A, maka nilai B menjadi 10. Nanti akan kita cek dengan cara system.out.println pengurangan plus B. Untuk perkalian kita akan tuliskan B bintang sama dengan A, maka nilai B menjadi 50. Kita akan cek nanti dengan cara system.out.println perkalian plus B. Untuk pembagian itu B slash sama dengan A, maka nilai B itu menjadi 10. Dengan cara yang sama, kita nanti akan cek dengan system.out.println pembagian plus B. Sama untuk sisa bagi, maka B persen sama dengan A. Harusnya nilai B itu menjadi 0. Kita akan cek nanti dengan system.out.println dalam kurung sisa bagi plus B. Maka ketika di run, hasil B akan berubah menyesuaikan operator penugasan. Selanjutnya kita akan belajar operator pembanding. Pada fungsi void, kita akan mendeklarasikan variabel nilai A yang bernilai 12 dengan tipe data integer, nilai B bernilai 4 bertipe data integer, dan variabel hasil dengan tipe data boolean. Untuk mengecek apakah nilai A lebih besar daripada B, maka kita tulis variabel hasil dengan isinya nilai A lebih besar nilai B. Untuk mengeceknya nanti, kita akan tuliskan system.out.println dalam kurung hasil. Sama seperti untuk mengecek apakah A lebih kecil daripada B, kita akan mendeklarasikan nilai variabel hasil, yaitu nilai A kurang dari nilai B, lalu kita tulis system.out.println dalam kurung hasil. Untuk mengecek apakah nilai A lebih besar sama dengan B, kita akan tulis hasil sama dengan nilai A lebih besar sama dengan nilai B, system.out.println dalam kurung hasil. Untuk mengecek A apakah lebih kecil dari sama dengan B, kita akan tulis hasil nilai E kurang dari sama dengan nilai B, lalu system.out.println dalam kurung hasil. Dan apakah A sama dengan B, kita akan tuliskan hasil sama dengan nilai A 2 sama dengan nilai B, atau sama dengan, lalu system.out.println dalam kurung hasil. Dan apakah A tidak sama dengan B, hasil nilai A tanda seru sama dengan nilai B, system.out.println hasil. Ketika di run akan muncul output sebagai berikut yang menandakan true itu benar dan false itu salah. Lalu kita akan belajar mengenai if else. Yang pertama, kita akan mengetahui terdapat 3 bentuk percabangan pada Java. Yang pertama percabangan if, yaitu percabangan yang memiliki satu pilihan. Artinya jika di dalam if tersebut dikerjakan kalau kondisinya benar. Dan jika salah, tidak akan melakukan apa-apa. Lalu ada percabangan if-else, yaitu percabangan if yang memiliki pilihan jika kondisinya salah. If-else artinya jika kondisinya benar, maka kerjakan ini, kalau salah, maka kerjakan yang itu. Yang ketiga ada percabangan if-else if, yaitu percabangan ketika pertama suatu kondisi if, maka akan dikerjakan di dalamnya. Else if itu akan dikerjakan kondisi ini juga. Else if lagi, kita akan kerjakan perintah ini juga. Dan ketika else terakhir, akan dikerjakan else terakhir jika kondisi
else if dan if sebelumnya tidak ada yang benar. Pertama, kita akan import untuk scannernya yaitu dengan cara java.util.scanner. Pada fungsi void, kita akan membuat variabel dan scannernya agar bisa menginputkan. Kita deklarasikan variabel nilai dengan tipe data integer, variabel nama dengan tipe data string, dan scanner scan sama dengan new scanner untuk penginputan nilai nantinya. Kita akan menulis untuk mengambil input, kita tuliskan system.out.print dalam kurung nama. Variabel nama ini kita tuliskan scan.next line agar kita dapat menginput nama, dan kita tulis system.out.print dalam kurung nilai untuk menginputkan nilai nantinya. Kita akan cek apakah dia lulus atau tidak pada persyaratan if dengan kondisi jika nilainya lebih dari sama dengan 70. Kita tuliskan if nilai lebih dari sama dengan 70 yang di dalam kurung, lalu di bawahnya system.out.printin dalam kurung selamat plus nama plus Anda lulus. Lalu kita tuliskan else yang artinya jika nilai tersebut kurang dari 70, kita tuliskan system.out.printin dalam kurung mohon maaf plus nama plus Anda gagal. Nah, kita run, misalkan kita input namanya itu Ashanti dan nilainya itu 90, maka karena 90 lebih dari 70, lulus. Dan kita tuliskan Andreas, dan jika nilainya 65, akan mengeluarkan output, maaf Andreas, Anda gagal. Selanjutnya kita akan belajar looping. Looping yang digunakan yaitu perulangan for. Dapat dilihat pada gambar di atas, itu adalah codingan atau sintaks untuk for, yaitu for dalam kurung int i sama dengan 0, titik koma, i kurang dari sama dengan 10, titik koma, i plus plus. Artinya variabel i itu menyimpan hitungan perulangan, i kurang dari sama dengan 10, artinya selama hitungan lebih kecil atau sama dengan 10, maka perulangan akan dilakukan. I plus plus artinya berfungsi untuk menambah nilai 1 atau plus 1 nilai hitungan pada setiap pengulangan, dan blok kode for dimulai dengan tanda kurung kurawal dan diakhiri dengan tanda kurung kurawal juga. Pada fungsi void, kita akan tuliskan for dalam kurung integer i yang bernilai 1, lalu i itu jika kurang dari sama dengan nilainya 20, dan i akan bertambah 2, yaitu i plus sama dengan 2. Lalu dalam fungsi tersebut kita akan tulis system.out.print i plus tanda kutip sama dengan, dan ketika kita run maka akan menuliskan perulangan nilai genap yang dimulai dari 1 yang akan ditambahkan 2 pada angka selanjutnya hingga kurang dari 20 yaitu 19. Lalu kita akan coba looping yang lain, yaitu pada fungsi void kita tuliskan for dalam kurung integer i sama dengan 0 dengan i kurang dari sampai sama dengan 5, i plus plus. Output yang kita hasilkan akan berbentuk bintang, sehingga kita tulis system.out.printin dalam kurung tanda kutip bintang 5, dan ketika di run maka akan menghasilkan output ada 5 bintang yang berjumlah sampai 5 karena i kita deklarasikan itu kurang dari sama dengan 5. Selanjutnya kita akan belajar mengenai array. Ada 3 cara untuk membuat array. Cara pertama yaitu dengan cara string, tanda kurung siku buka dan tutup, lalu nama. Untuk yang cara kedua yaitu tinggal kita balikkan variabelnya, yaitu dengan cara string, lalu tulis variabel nama, lalu baru kurung siku. Jadi kita bisa letakkan tipe datanya sebelum atau sesudah kurung siku. Cara yang ketiga yaitu dengan string, kurung siku, variabel nama sama dengan new string, kurung siku 5. Artinya angka 5 dalam kurung itu batas atau ukuran array-nya, dan indeks array itu dimulai dari 0. Kita akan membuat array pada fungsi void main.
Pertama, kita deklarasikan variabel nama dengan tipe data string, lalu kita isikan misalkan dalam kurung tanda kutip Ashanti, Citra, Najib, Sania, lalu Andreas. Lalu kita akan coba mengambil data array dengan cara system.out.printin dalam kurung data indeks array ke 0, artinya kita akan mengambil array pertama. Dalam tanda kurungnya itu kita tulis indeks ke 0 itu adalah lalu plus nama lalu kurung siku 0, artinya kita akan mengambil array pada indeks pertama. Kita copy paste. Kita lakukan yang sama untuk mengambil indeks ke 1, 2, 3, 4. Jangan lupa tambahkan plus nama dalam kurung menyesuaikan indeks yang keberapa akan kita ambil. Lalu ketika kita run, maka terlihat pada outputnya itu indeks ke 0 ada nama pertama yaitu Ashanti, indeks ke 1 yaitu Citra, dan selebihnya mengikutkan hingga indeks keempat yaitu Andreas. Lalu kita akan belajar mengenai fungsi. Cara membuat fungsi yaitu fungsi harus dibuat atau ditulis di dalam kelas dengan struktur sebagai berikut. Statik, lalu tipe data, nama fungsi, kurung, lalu kurung kurawal, dan kurung kurawal tutup. Kata kunci statik artinya kita membuat fungsi yang dapat dipanggil tanpa harus membuat instansiasi objek. Tipe data adalah tipe data yang diambil yang akan dikembalikan setelah fungsi dieksekusi. Dan nama fungsi tanda kurung artinya adalah nama fungsi yang akan kita buat. Di sini contohnya kita akan membuat fungsi ucapan salam. Pertama kita buat statik, lalu void, lalu ucap salam, itu nama fungsinya, dan void itu tipe datanya. Di dalamnya kita akan tuliskan system.out.printin dalam kurung selamat pagi. Dan ketika kita tuliskan ucap salam, yaitu nama fungsi, dan ketika di run, maka akan terlihat pada outputnya selamat pagi. Lalu berikutnya kita akan membuat fungsi yang mengembalikan nilai atau return. Di sini kita buat fungsi dengan tipe data itu integer dan nama fungsinya itu misalkan luas pesergi. Dalam tanda kurung itu adalah nilai yang akan kita balikan nantinya, yaitu variabel sisi dengan tipe data integer. Misalkan kita deklarasikan variabel luas dengan tipe data integer yang isinya sisi kali sisi, lalu kan kita return luasnya. Lalu akan kita coba buat outputnya yaitu system out.printin. Misalkan untuk luas persegi yang kita ingin hitung itu sisinya 7. Maka kita tulis dalam kurung itu luas persegi dengan panjang sisi 7 adalah plus luas persegi dalam kurung 7. Maka ketika di run akan terlihat bahwa luas persegi dengan panjang sisi 7 itu 49. Nilai yang telah diinput dibalikan lagi ke dalam fungsi tersebut dan di return nilainya.